Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Habibi dengan NIM 2211521020, Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah dasar pemrograman dengan dosen pengampu Profesor Insinyur Surya Avnarius MSc PhD. Pada tugas besar saya ini, saya beri judul Konter Pulsa Habibi. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa program Konter Pulsa Habibi ini saya buat dengan aplikasi Borderland C++ Builder 6. Untuk langkah pertama, saya akan menjelaskan skenario dari program saya. Jadi, seorang pengusaha memiliki sebuah usaha yang bergerak di bidang penjualan pulsa. Usahanya tersebut ia beri nama dengan nama Konter Pulsa Habibi. Nah, Konter Pulsa Habibi ini menjual pulsa dari 6 operator, yaitu Telkomsel, Tri, Indosat, Smartfren, XL, dan Axis. Tentunya dalam menjalankan usahanya ini, pemilik Konter Pulsa Habibi itu terlebih dahulu menanamkan modal usaha ke dalam usahanya. Jadi dia memasukkan modal usaha sebagai dana awal untuk menjalankan usahanya. Nah, ketika Konter Pulsa Habibi yang telah memiliki modal, maka pemilik tersebut akan membeli persediaan pulsa untuk dijual nantinya. Tentunya persediaan pulsa ini haruslah sesuai dengan operator yang akan dijual. Jadi masing-masing operator pulsa ini memiliki persediaan pulsanya tersendiri. Nah, nanti persediaan pulsa ini akan dijual dengan keuntungan 10% kepada pelanggan. Selanjutnya, ketika pembeli datang ke toko Konter Pulsa Habibi, maka ia akan membeli pulsa. Sebelum ia membeli pulsa, ia terlebih dahulu perlu mengisi beberapa data, yaitu nama, nomor, dan operator dari nomor HP-nya tersebut. Setelah ia mengisi data tersebut, maka pembeli akan memilih nominal pulsa dan operator pulsanya. Misalnya memilih 10.000 untuk pulsa Telkomsel ataupun 20.000 untuk pulsa XL. Setelah pembeli tersebut mengisi data dan memilih nominal pulsa, maka ia perlu membayar dengan uang tunai kepada pemilik konter pulsa tersebut. Nah, setelah pembeli menyelesaikan pembayaran, maka pulsa itu akan dikirim dan proses pembelian pulsa tersebut selesai. Baiklah, sekian dari skenario program saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan running program Konter Pulsa Habibi. Baiklah, ini adalah tampilan awal dari program Konter Pulsa Habibi. Nah, pada tampilan awal ini terdapat kalimat selamat datang di Konter Pulsa Habibi dan ada gambar dari operatornya. Nah, di sini ada beberapa button, ada masuk, daftar, tutup, dan about. Kita belum bisa masuk pada program ini karena kita belum punya akun. Jadi kita perlu daftar terlebih dahulu. Sebelum itu di sini ada tombol about. Itu adalah informasi tentang nama dan NIM saya dan informasi lainnya. Dapat dilihat pada tampilan show message berikut. Nah, selanjutnya kita akan coba daftar terlebih dahulu sebelum menjalankan programnya. Oke, kita daftar. Nah, ada beberapa aturan yang saya terapkan pada daftar akun ini. Jadi aturan daftarnya itu ada 3. Aturan pertama adalah akun pemilik hanya bisa maksimal 1. Jadi pemilik itu hanya bisa mendaftarkan 1 akun. Jika didaftarkan 2 akun, maka akan muncul notifikasi yang melarang untuk pendaftaran 2 akun. Nah, selanjutnya akun pembeli itu bisa didaftarkan lebih dari 1. Jadi pembeli itu bisa mendaftarkan banyak akun. Yang ketiga, aturan ketiga itu adalah seorang pembeli dapat mendaftarkan banyak nomor, tetapi satu nomor tidak dapat didaftarkan oleh lebih dari 1 pembeli. Misalnya saya mempunyai 2 nomor, jadi 2 nomornya atas nama saya kedua-duanya.
Sementara salah satu nomor saya itu hanya saya pemiliknya, tidak mungkin orang lain yang memilikinya. Jadi jika nomor itu telah didaftar, tidak bisa didaftarkan lagi. Nah, sekarang mari kita coba. Yang pertama kita akan daftarkan akun sebagai pemilik. Di sini saya tuliskan beberapa eh, bagian kosong agar kita tidak lupa nanti akan password dan username-nya. Misalnya untuk akun pemilik itu kita tulis admin dan admin. Di sini kita tulis admin dan di passwordnya kita tulis admin. Nah, di sini kita tidak bisa langsung klik daftar. Jika kita klik daftar, maka dia akan meminta mohon pilih login sebagai pemilik atau pembeli. Nah, di sini kita pilih daftar sebagai pemilik. Nah, jadi jika kita telah memilih option daftar sebagai pemilik, maka edit pada nomor HP ini dinonaktifkan dan operatornya dinonaktifkan juga. Jadi dia hanya butuh dua data, yaitu sebagai admin, sebagai namanya dan passwordnya untuk pemilik. Kita coba daftar. Akan muncul notifikasi selamat Anda terdaftar sebagai pemilik. Kita klik OK. Nah, tadi kan saya nyatakan kalau akun pemilik itu hanya bisa maksimal satu. Bagaimana jika kita daftarkan dua? Kita bikin accept. Kita coba daftar. Muncul notifikasi hanya bisa mendaftarkan satu pemilik. Jadi kita tidak bisa mendaftarkan lebih dari satu pemilik. Nah, selanjutnya kita akan mendaftarkan akun pembeli. Yang pertama itu nama saya sendiri, Noval, dengan nomor 082392331371 misalnya. Nah, di sini kita coba daftar dulu. Ini operatornya Telkomsel. Oke, kita coba daftar dulu. Nomor HP, nama Noval. Nah, seandainya datanya belum full seperti ini, jika kita coba klik daftar, akan muncul notifikasi mohon lengkapi data. Jadi kita harus benar-benar melengkapi data kita. Nah, passwordnya di sini kita bikin Noval juga agar tidak membingungkan nantinya. Di sini operator kita pilih Telkomsel dan kita klik daftar. Selamat Anda terdaftar sebagai pembeli. Nah, di aturan sebelumnya itu saya nyatakan bahwa satu akun itu, seorang pembeli itu dapat mendaftarkan lebih dari satu nomor. Nah, sekarang saya coba mendaftarkan atas nama saya juga, tetapi dengan nomor yang berbeda. Misalnya nomornya seperti ini. Coba daftar dulu. Passwordnya juga Noval. Nah, untuk yang bagian nomor kedua ini saya akan memakai operator Indosat. Ini Indosat. Oke, mari kita daftar. Akan muncul notifikasi selamat Anda terdaftar sebagai pembeli. Nah, bagaimana jika kita menggunakan nomor yang telah didaftar? Nah, ini kita sudah punya aturannya tadi, satu nomor tidak dapat didaftarkan oleh lebih dari satu pembeli. Mari kita tes dengan nomor yang telah kita daftarkan tadi. Kita menggunakan nomor yang telah kita daftarkan, tetapi dengan username yang berbeda seperti Anto. Misalnya password juga Anto. Nah, kita pilih Telkomsel lagi. Nah, kita daftarkan nomornya, maka muncul notifikasi nomor sudah terdaftar. Jadi kita tidak bisa mendaftarkan nomor itu dua kali, gitu. Sesuai dengan aturan loginnya, aturan daftar. Nah, selanjutnya saya ingin membuat akun pelanggan dengan nama yang berbeda. Username, Asep, 0876. Ini nomornya begini. Ini kita pakai operator Excel. Ini Asep, passwordnya Asep. Dan operatornya kita pilih Excel.
Oke, kita coba daftar. Teman Anda terdaftar sebagai pembeli. Dan di sini kita telah mendaftarkan 4 akun, satu akun pemilik dan 3 akun pembeli. Sekarang kita akan coba login. Sebelumnya lah tombol login ini dinonaktifkan karena kita telah daftar, maka telah diaktifkan. Oke, ini adalah form 2 untuk login. Di sini kita untuk jika kita mendaftar sebagai pemilik, kita akan menggunakan username. Namun jika kita daftar sebagai pembeli, kita menggunakan nomor HP. Sini kita menggunakan username, kita perlu login untuk akun pemilik terlebih dahulu karena kita ingin menyetok pulsa agar bisa dijual. Jika kita langsung membeli, itu tidak bisa karena pulsanya belum kita stok. Ini kita dapat show password ataupun tidak. Nah, sini seandainya kita daftar, akan muncul pilih login sebagai pemilik atau pembeli. Pilih sebagai pemilik, masuk, login berhasil. Akan muncul form 4 sebagai form dari pemilik counter. Nah, di sini ada beberapa button. Pada awal ini semua button dinonaktifkan, hanya button input modal yang itu aktif. Nah, di sini kita perlu menginputkan modal usaha kita. Misalnya kita inputkan pertama 100.000. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu, kita butuh dana tambahan. Kita tambah lagi 200.000 dan mungkin 300.000. Nah, jadi di sini ada beberapa bagian. Setelah kita input tadi, maka semua tombol itu aktif kembali, kecuali riwayat pelanggan. Tombol riwayat pelanggan ini akan aktif jika ada orderan pertama. Nah, pada di sini ada riwayat input. Jadi ini adalah riwayat transfer dari modal yang kita masukkan. Di sini ada 100.000, 200.000, 300.000. Pada riwayat transfer modal kita ini, kita bisa melakukan ascending, pengurutan dari kecil terbesar, ataupun descending dari besar ke terkecil. Sini. Nah, pada bagian bawah ini adalah modal awal, yaitu sebesar 600.000. Itu adalah jumlah dari bagian riwayat input kita tadi. Jadi modal yang telah kita masukkan itu adalah 600.000. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membeli stok pulsa. Tadi pelanggan kita itu ada Telkomsel, Indosat, dan XL. Kita mencoba beli pulsa Telkomsel, Indosat, dan XL. Nah, kita coba beli. Jika kita telah membeli, maka akan muncul stok pulsa di sana, bagian sini. Untuk harga stok pulsa itu sama harganya. Misalnya kita beli 100.000, maka harganya juga 100.000. Maka di sini modal kita berkurang jadi 300.000. Ini mungkin bisa kita beli juga untuk jaga-jaga jika ada pembeli lain. Nah, di sini kita beli berarti totalnya 400.000 yang digunakan, dan sedangkan sisanya 200.000. Pada rekap penjualan ini dapat kita lihat sebentar. Di sini ada total modal yang kita inputkan itu 600.000 dan modal terpakai itu 400.000. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membeli pulsa dengan akun pembeli. Di sini kita akan untuk agar lebih jelas, saya akan menampilkan kembali form pemiliknya. Nah, saya tampilkan lagi di sebelahnya. Ini kita akan mencoba login dengan akun pertama, yaitu Noval. Nomor teleponnya dan passwordnya juga tadi Noval sesuai username. Kita coba daftar sebagai pembeli. Kita harus mendaftar sebagai pembeli, jangan pemilik. Seandainya kita daftar sebagai pemilik, akan muncul notifikasi username dan password salah. Karena sebelumnya akun ini memang tidak pernah didaftarkan sebagai pemilik. Kita harus mendaftarkan akun dengan sesuai keadaannya. Ini akun pembeli, kita coba masuk. Kita login berhasil. Nah, di sini adalah tampilan akun pembeli. Pada saat kita login itu langsung tersedia nama, nomor HP kita, dan operator serta pulsa yang kita miliki. Di sini karena kita belum membeli pulsa sama sekali, itu pulsa kita adalah 0. Nah, di sini ada operator pulsa. Nah, seandainya pulsa kita Telkomsel. Seandainya kita pilih Indosat dan kita pilih nominalnya mungkin 15.000, kita beli, kan muncul notifikasi mohon pilih operator sesuai nomor. Jadi kita harus memilih operator sesuai nomor, tidak boleh di lain nomor.
kita harus pilih Telkomsel. Misal kita beli pulsa 15.000. Di sini stok awalnya kan 100.000 akun pemilik. Coba beli 15.000. Oke, kita bayar dulu. 1, 2, 3, 4, kita bayar. Nah, ketika bayar, stok di sini berkurang dan pulsa yang kita miliki itu bertambah jadi 15.000, dari 0 ke 15.000. Kita dapat kembalian 3.500, kita print struknya. Oke, counter pulsa Habibie, nama Noval, operator, nomor operator, pulsa, harga tunai kita 20.000, kembali kita 3.500. Oke, pada saat kita bayar dia berkurang. Nah, kita ingin membeli pulsa lagi. Kita beli 30.000. Kita beli, kita bayar dengan harga 35.000, dengan uang 35.000. Kita bayar, maka stok pulsanya juga berkurang dan pulsa pada bagian pulsa yang kita miliki ini bertambah. Jadi totalnya 45.000. Ini kembali kita 2.000, kita print struk. Oke, kembali. Nah, jadi untuk akun pertama kita telah berhasil membeli pulsa dengan total pulsa 45.000. Oke. Dengan operator Telkomsel. Nah, selanjutnya kita akan mencoba login dengan akun kedua saya, yaitu dengan pemilik yang sama namun nomor HP yang berbeda. Itu passwordnya Novel. Kita login sebagai pembeli. Nah, login berhasil. Maka adalah akun keduanya. Jadi akun keduanya ini pulsanya juga 0 karena kita belum membeli pulsa apa-apa. Seandainya kita beli dulu, kita beli misalnya Indosat. Kita memang harus beli sesuai nomor, kita beli mungkin 50.000 ya. Kita beli, kita bayar 55.000. 1, 2, 3, 4, 3. Kita bayar, maka pulsa Indosat akan berkurang dan pulsa yang dimiliki bertambah. Kita print struk pulsanya, harganya, tunai, kembalian. Ini nama saya, operator, nomor keduanya. Oke, selanjutnya kita coba beli pulsa yang mana jumlah pulsa kita beli itu melebihi dari stok awalnya. Kita beli 100.000, maka akan muncul notifikasi stok pulsa tidak mencukupi. Jadi kita tidak bisa membeli pulsa seharga 100.000. Kita hanya bisa membeli pulsa dengan harga dengan nominal yang memang sesuai dengan stoknya. Beli 15.000 dulu. Di sini kita coba membeli 3 kali. Oke, akan bertambah dia di sini bertambah jadi 65.000. Kita beli lagi 15.000. Kita bayar dari 65.000 jadi 80.000 pulsa yang kita miliki. Sedangkan stok kita tinggal 20.000 untuk operator Indosat. Nah, selanjutnya kita akan mencoba login di akun ketiga. Di akun Asep. Asep dengan nomor 0876 dan operator itunya XL. Operatornya XL. Coba daftar. Kita akan muncul XL di sini. Kita coba untuk XL ini kita hanya beli satu saja. Kita beli dengan harga mungkin 100.000. Beli, kita bayar 110.000. Kita bayar dan kita print struk. Maka akan muncul Asep nomornya segini, XL, dia beli 100.000, tunainya sekian. Nah, jadi perusahaan yang dimiliki si Asep adalah 100.000 sekarang. Dan stok kita itu jadi 0. Nah, seandainya saya login kembali dengan nama dengan nomor saya tadi, nomor yang telah saya beli pulsa tadi. Nah, sini ada nomor HP saya, ini username dan passwordnya saya samakan. Maka muncul total pulsa yang saya beli tadi. Jadi di pulsa di akun ini itu ada 45.000 pulsa. Jadi informasinya itu tetap ada. Ini sama dengan aplikasi My Telkomsel. Jadi setiap akun itu punya punya itunya sendiri, informasinya sendiri dan kendalinya untuk membeli pulsa sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi nanti ada keterangan nama, nomor gitu, operator dan pulsa yang dimiliki berapa. Dia bisa menambah jumlah pulsa yang dia miliki dengan cara membeli pada bagian bawah ini. Oke. Itu adalah untuk akun pembeli. Nah, sekarang kita akan mencek bagaimana riwayat pelanggan kita dari penjualan kita tadi. Ini dari pelanggan.
Pada bagian ini itu ada beberapa riwayat transaksi yang telah kita lakukan. Untuk novel dengan nomor belakang 71 ini, dia membeli 2 kali tadi kan. Ini pertama 15.000 pulsa dan 30.000 pulsa. Untuk nomor novel yang Indosat itu dia membeli 3 kali dengan 5.000, 1.500, 15.000 dan 15.000. Nah, sedangkan si Asep ini membeli XL dengan 100.000 pulsa. Itu harganya 110.000. Nah, di sini kita bisa men-searching untuk mencari rekap pembelian per akun. Jadi, kita bisa dua searching di sini, berdasarkan nama atau berdasarkan nomor. Pertama, kita akan mencoba berdasarkan nama. Oke, cari nama. Kita cari, maka akan tampil nama novel dengan nomor HP-nya. Jadi, kalau kita menggunakan cari nama ini, dia akan menampilkan nomor apa saja yang dimiliki oleh si novel. Jadi si novel di sini punya dua nomor. Yang pertama Telkomsel dan Indosat. Pada nomor Indosat ini total pulsa yang dia beli itu adalah 80.000 dan jumlah belinya itu 3 kali. Jadi dia 3 kali melakukan transaksi. Sedangkan untuk nomor Telkomsel dia membeli 2 kali dengan total pulsa 45.000. Nah, seandainya kita cari berdasarkan nomor, misalnya maka akan tampil uh, akun dengan nomor yang sama saja. Jadi tidak muncul novel yang kedua karena kita cari berdasarkan nomor. Jadi hanya nomor yang dicari saja yang tampil. Di sini rekap penjualan itu 2 kali. Sementara jika kita cari aset, kan nomor saya cari, akan muncul data tidak ditemukan karena kita mencarinya tadi berdasarkan nomor. Kita harus cari berdasarkan nama aset. Kita cari aset, akan muncul aset nomornya segini, operatornya XL, total pulsa yang dia beli itu adalah 100.000, total harganya itu 110.000, dan jumlah yang dia beli itu adalah sekali saja. Jadi aset hanya melakukan sekali transaksi. Nah, kita coba kembali dahulu dan kita lihat rekap penjualan kita berapa. Jadi rekap penjualan kita dari modal yang kita input 600.000 itu, modal yang kita pakai itu adalah 400.000. Nah, setelah kita melihat modalnya, di sini ada omset penjualan. Jadi omset penjualan ini adalah total harga jual dari sejumlah pulsa yang telah dijual, berhasil terjual. Itu adalah 247.500. Itu omset penjualan kita. Dan sementara untuk total laba atau laba bersihnya itu sekitar 22.500. Jadi total laba ini adalah omset penjualan kita ini dikurang harga pulsanya. Nah, di sini terlihat juga jumlah pembeli kita yaitu sebanyak 3 orang. Ini adalah rekap penjualan, mulai dari total modal terpakai, omset, total laba, dan jumlah pembeli. Oke, kita dapat kembali dan mengakhiri program kita. Sekian untuk simulasi dari menjalankan program konter pulsa HBB. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang program saya. Saya akan masuk ke bagian penjelasan program. Baiklah, kita akhiri dulu programnya. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari program saya. Yang pertama itu kita akan mencoba menjelaskan bagian form 1 atau form selamat datang. Oke, sini ada button masuk. Nah, jadi ini dapat tampilan di sini. Nah, jadi pada form 1 ini kita perlu terlebih dahulu mengkonekkan dengan beberapa form yang terkait seperti unit 1 dia sendiri, unit 2 dan unit 3. Nah, unit 2 ini adalah form loginnya. Di unit 2 ini adalah form loginnya. Nah, ini. Jadi kita perlu menginclude unit 2 ke dalam unit 1. Nah, di sini juga kita perlu menginclude unit 3 yaitu akun unit untuk daftar tadi. Ini adalah unit 3. Jadi kita perlu include ke dalam unit 1. Nah, selanjutnya itu kita perlu karena kita ingin harus
bikin akun dulu sebelum masuk, maka button masuk itu kita perlu nonaktifkan di awal dengan sintak button 1 enable false. Di sini kita taruh di bagian yang tform 1. Karena ini adalah keadaan awal ketika program dijalankan. Jadi ketika program dijalankan itu keadaan awalnya itu adalah penaktif. Nah, di sini adalah button satu klik. Button satu klik ini adalah ini. Tapi karena ini kita nonaktifkan, jadi ini tidak bisa berjalan. Selanjutnya adalah button dua klik. Button dua klik ini adalah tombol daftar. Ini berisikan form 1 hide, form 2 show. Ketika kita mengklik ini, maka form 1 ini tadi itu dihilangkan, disembunyikan, dan form 3 akan dimunculkan. Form 3 ini adalah form daftar tadi. Nah, sementara jika kita telah mengklik daftar, maka button 1 tadi itu sudah diaktifkan kembali. Jadi kita bisa masuk lagi kalau kita telah mengklik daftar. Nah, selanjutnya adalah tutup. Ini adalah sintak untuk mengakhiri program kita, itu application terminate. Dan selanjutnya adalah tombol about untuk informasi dari si pembuat program. Jadi si pembuat programnya adalah saya sendiri, nama Muhammad Habibie, NIM saya, email, keterangannya, tugas dasar mata kuliah pemrograman, untuk dosen pengampunya Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc PhD, dengan kita akan munculkan dengan sintak show message, nama tambah line break ini spasinya, tambah NIM, spasi lagi, email, spasi, keterangan, spasi, dan dosen. Oke, itu adalah penjelasan untuk form 1. Sekarang kita akan masuk untuk menjelaskan bagian form 2. Oke, kita akan mencoba. Kita akan mencoba untuk melihat form 2. Nah, form 2 adalah form login. Sebelum form login kita coba form 3 dahulu, yaitu bagian daftar akun. Nah, pada bagian daftar akun ini ada beberapa bagian, yaitu nama, daftar sebagai pemilik atau pembeli, password, nomor HP, dan operator. Nah, di sini kita perlu mendeklarasikan beberapa variabel global seperti array nama milik, nama pembeli, kelas milik, nama pembeli, nomor, dan objek. Di sini karena kita hanya memiliki satu, untuk jadi kita tidak perlu memasang indeks yang besar. Di sini nama miliknya saya pilih saya sebagai 2 gitu. Nah, selanjutnya nama belinya ini karena kita bisa mendaftarkan banyak akun, kita boleh memasang 100 atau indeks tertingginya berapa gitu. Nah, ini untuk pas miliknya 1, ini sebenarnya 1 juga. Ini 1. Untuk pas miliknya 100, pas milik 1, untuk password milik, pas belinya 100, nomornya 100, jualnya dengan indeks 100 juga. Indeks tertingginya di sini kita ada string opera atau operator kita. Ini string in A atau B. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian ini programnya. Jadi ini adalah button one click. Button one click itu adalah daftar ini. Nah, dan saya memakai radio 1 gitu. Jadi radio button if radio button 1 cek, atau ketika radio button satunya itu di checklist, maka akan dia masuk ke kondisi pertama. Jika radio button satunya di checklist, dia akan masuk ke kondisi ke dalam ini. Dan jika dia radio button 2-nya cek, maka dia akan masuk ke kondisi yang di dalam ini. Saya akan menjelaskan kondisi pertamanya. Jadi untuk bagian pertama ini dia akan melakukan perulangan sekali lagi, atau if yang di dalam itu untuk mencek apakah datanya terpenuhi atau tidak. Jika ID1 yang kita isikan ini kosong dan atau ID2 nya kosong, ini menggunakan operator OR. Jadi jika salah satu saja itu kosong, maka muncul notifikasi dari message box mohon lengkapi data menggunakan icon warning. Dan sementara tidak kosong,
dia akan masuk lagi ke bagian if dengan B tidak sama 0. Ini adalah guna untuk seandainya B-nya itu telah bertambah jadi 1, maka dia tidak bisa mendaftarkan masuk ke kondisi di bawahnya untuk mendaftarkan akunnya lagi. Jadi B ini adalah indeks array yang akan kita gunakan. Jadi kita hanya bisa mengisi indeks array ini sampai 0. Kita tidak bisa mengisi indeks array-nya lebih dari 0 karena kita hanya menggunakan satu akun gitu. Jadi seandainya dia indeksnya ini telah melebihi, dia tidak bisa masuk ke kondisi selanjutnya. Dia hanya bisa masuk ke kondisi else. Jadi kondisi else ini akan jalankan jika B-nya ini bersama dengan 0. Jika B-nya ini tidak sama dengan 0, dia akan muncul ini. Oke, ketika kita klik ini dia berhasil, maka button 4 yang lanjutkan login ini kita kembali aktifkan. Sebelumnya gitu kita nonaktifkan pada bagian form 3 ini. Ini kita nonaktifkan. Nah, selanjutnya untuk di sini kayak saya pakai string tipe data username-nya. Jadi edit 1 ini nilainya kita masukkan ke dalam string username. Dan edit 2 ini kita masukkan nilainya ke dalam string variable password. Nah, untuk in B, A, dan B ini karena kita deklarasikan di awal itu nilainya 0 berarti. Karena kita tidak memberi nilai di awal. Ini nilai sama dengan 0. Jadi, untuk nama milik yang pertama itu adalah indeks 0. Jadi, username ini kita masukkan ke dalam indeks 0. Dan pas milik ini kita masuk password ini kita masukkan ke array dengan indeks 0. Lalu yang variable B tadi diinkrementkan jadi 0 tambah 1 jadi 1. Oke, selamat Anda terdaftar sebagai pemilik, muncul notifikasi. Dan jika kita telah berhasil daftar, jika seandainya kita daftar lagi, maka dia akan masuk ke kondisi if ini. Jika B-nya sebelumnya kan adalah 0, dan B di akhirnya diinkrementkan. Jadi jika kita mengklik sekali lagi daftar, dia akan masuk ke kondisi if ini, jadi B-nya kan 1 aja. Jadi B tidak sama dengan 0 atau B sama dengan 1 gitu, maka akan muncul pesan hanya bisa mendapatkan satu pemilik gitu. Ini adalah untuk bagian radio button 1 ceknya. Sementara setelah dia telah berhasil ataupun tidak, dia akan membersihkan edit 1, edit 2, dan edit 3. Nah, seandainya jika radio button 2-nya di checklist, itu maka kita akan masuki bagian dari pembeli. Nah, di sini kita perlu mengosongkan dulu operatornya ini, karena nanti seandainya jika telah kita pilih, kita perlu reset dari awal. Ini saya untuk agar variabelnya itu kita bisa memastikan benar-benar kosong, kita kosongkan dulu dengan tanda kutip tanpa diisi apapun. Ini operanya telah kita deklarasikan global tadi di atas. Nah, selanjutnya kita mendeklarasikan variabel POP atau pilihan operator sebagai item index dari combo box. Di combo boxnya sebelumnya setelah saya beri pada bagian sini, setelah saya isi apa saja pilihannya. Ini adalah Telkomsel, ada 6 line. Nah, jadi untuk line pertama itu adalah cache 0, line kedua 1, 2, 3, dan seterusnya sampai cache 5 berarti. Nah, jadi kita karena kita pakai switch, kita pakai cache, dan kita pakai break. Nah, seandainya kita memilih yang bagian pertama itu, maka kita isikan nilai Telkomsel ini ke dalam variable opera. Kalau kita break, seandainya kita pilih cache 1, maka kita isikan variable Indosat ini ke opera. Begitu seterusnya sampai dia selesai. Nah, jika seandainya edit 1 tadi kita ini kosong, atau edit 2 kosong, edit 3, atau salah satunya, atau opera kita ini bernilai kosong, maka akan muncul notifikasi mohon lengkapi data. Jadi kita harus mengisi semuanya agar kita bisa masuk ke kondisi else-nya. Kayak gitu. Nah, jika semuanya telah diisi dan aman, maka dia akan masuk ke else. Di sini ada string username, jadi kita masukkan edit 1 ini ke username, edit 2 ini ke password, dan edit 3 ini ke dalam nomor HP.
Tuh, ke dalam nomor HP. Nah, selanjutnya di sini kita perlu apa namanya? Mencoba melakukan perulangan untuk mencek apakah nomor yang di sini itu sudah didaftarkan atau belum gitu. Jadi kita harus memastikan nomor yang dimasukkan ini itu belum didaftarkan. Jadi kita menggunakan perulangan for dengan i sama dengan 0 dengan i lebih kecil dari a. Jadi a ini adalah indeks dari bagian bawah ini. Di sini. Indeks bagian bawah ini. Jadi kita harus memastikan misalnya kita masukkan 3 kali kan. Ini berarti 3 kali. Berarti a-nya 3. Berarti selama dia mencek dari data 0 sampai kedua itu apakah tidak ada nomor yang sama. Jadi dia masuk ke kondisi if jika edit 3 yang di sini itu sama nilai dengan nomor dengan indeks i atau dengan indeks yang pernah kita daftarkan dahulu, maka dia akan menjadikan daftar ini adalah true. Daftar ini adalah tipe datable. Apa itu jika dia true, maka dia akan masuk ke kondisi if yang bawah ini. Untuk for hanya sampai di sini. Jadi jika dia bernilai true akan muncul nomor Anda sudah terdaftar. Itu. Kita menggunakan itu icon stop. Nah, jadi dia akan mencek setiap area dari nomor yang kita masukkan. Jika dia ketahuan sama dengan yang kita input di indeks 3, maka dia daftar nilai true dan true-nya adalah nomor Anda sudah terdaftar. Sementara jika dia tidak true, dia akan masuk ke kondisi yang ini. Dia akan didaftarkan kembali. Nah, untuk pertama kali daftar, maka ini tidak dijalankan karena memang areanya tidak ada yang sama karena belum ada yang diinputkan gitu. Jadi untuk pertama kali didaftar dia akan masuk langsung ke kondisi else di sini. Nah, ketika kita klik daftar ini, button 4 ini diaktifkan dan username tadi yang telah kita string kita deklarasikan di atas ini itu dimasukkan ke nama beli dengan indeks A. A ini adalah awalnya itu kita tidak beri nilai, berarti A itu kosong atau bernilai 0. Nah, jadi username ini dimasukin ke indeks nama yang nilainya indeks A ini yang 0 gitu. Passwordnya juga kita masukkan ke array dengan indeks 0, nomor HP juga dan opera ke objol juga. Di sini kita menggunakan tipe data string semuanya. Dan pada saat kita telah masukkan dari indeks 0, maka A ini diinkremenkan jadi bertambah 1. Jadi seandainya kita klik daftar lagi, maka A ini jadi 1 dan username ini dimasukin ke array indeks 1. Jadi dia ngisinya dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, increment ini kita perlukan agar kita bisa mengisi array itu dari berurut dari 0, 1, 2, 3. Maka ini, fungsi dari increment A++ ini adalah sangat penting. Jika telah di-increment, dia akan muncul notifikasi selamat nomor Anda terdaftar. Nah, ini juga berhubungan dengan bagian yang sini. Dia akan mengecek sejauh yang kita masukkan nomor itu. Misal kita masukkan 3 kali nomor, maka diceknya apakah edit 3 itu ada tidak yang sama dengan nomor indeks i. Ini adalah indeks yang kita lakukan perulangan pada for ini. Jadi jika ketahuan ada yang sama, dia akan muncul nomor Anda sudah terdaftar. Jika dia tidak ada yang sama, maka dia akan lanjut ke else ini. Nah, pada saat kita telah daftar akan kita bersihkan kembali itu untuk combo box 1 ini sini. Jadi dia kembali ke reset D0, D1, D2 dan D3-nya kita clear. Nah, seandainya kita tidak memilih button radio button 1 atau radio button 2, itu akan muncul else yang besarnya itu message box mohon pilih login sebagai publik atau pembeli. Ini dengan judul peringatan icon warning. Itu adalah coding untuk form 3-nya. Kita akan mencoba untuk form loginnya sekarang. Atau form 2. Kita coba lihat dulu. Nah, di sini. Oh ya, sebentar ada yang ketinggalan tadi. Nah, untuk daftar akun tadi saya juga tidak hanya di button saya ngoding, saya juga ngoding di bagian radio button nih. Ketika kita klik pemilik, maka edit 3 ini atau bagian
nomor HP ini dinonaktifkan, dan pada bagian ini juga dinonaktifkan. Jadi kita hanya mengisi nama dan password pada saat kita memilih sebagai pembeli. Seandainya sebagai pembeli itu ED3 ini diaktifkan kembali atau true, dan combo boxnya juga true gitu. Kita lanjut ke form 2. Nah, di form 2 ini kita akan menggunakan variabel global dari form sebelumnya. Jadi karena kita kan mencek apakah password yang kita masukkan itu dan username yang kita masukkan itu sama tidak, atau telah didaftarkan sebelumnya tidak. Jadi kita perlu variabel dari form 3. Maka kita menggunakan sintak extern. Jadi kita extern string nama milik, nama beli, nama pos milik dan sebagainya ini. Itu artinya kita mengambil variabel yang ada pada form 3 tadi gitu. Ini arraynya kita ambil, dan in A-nya kita ambil juga serta nominal pulsa. Nah, ini adalah temnya. No pool ini maksudnya adalah ya nominal pulsanya. No pool ini akan kita ambil di apa lain nanti, di bagian lain. Poolnya adalah nomor pulsa. Oke. Nah, pada saat ini ada edit 1, edit 2. Nah, untuk keadaan awal itu kita taruh keadaan awalnya itu untuk edit 2 ini password charnya itu adalah bernilai bintang. Jadi ketika kita tulis dia akan langsung bintang itu passwordnya. Tidak terlihat. Sementara button 2 ini, mana button 2? Ini button 2, kita klik adalah form 2 hide dan form 1 show. Jadi form 1 ini adalah bagian selamat datang tadi. Jika kita klik ini, dia akan kembali ke halaman awal tadi, dan form 2-nya disembunyikan. Lalu ini ada button 1. Button 1 ini adalah tombol masuk. Kita akan mencoba menjelaskan. Nah, jadi ini ada tombol masuk. Kita pertama coba deklarasi dulu. Login ini nanti akan kita pakai pada bagian sini. Oke, di sini pertama dia ngecek dulu jika edit satunya itu bernilai kosong, atau salah satu edit 2-nya itu bernilai kosong. Jika salah satunya ini kosong atau kedua-duanya kosong, maka akan muncul message box mohon lengkapi data dengan judul peringatan icon warning. Sementara dia jika telah terisi kedua-duanya, maka dia akan masuk ke else yang di sini. Nah, dalam else ini juga ada if lagi. Jika radian satunya dicek atau ke checklist sebagai pemilik, berarti dia akan mencek apakah nama miliknya itu dengan indeks 0, kan kita hanya satu tadi, berarti kita hanya butuh indeks 0, sama tidak dengan dimasukin yang dia masukkan ke edit 1 ini. Dan dicek lagi operator n, dia operator n ini harus betul kedua-duanya, baru dia masuk ke kondisi di dalamnya. Jika salah satu saja yang salah, maka dia bernilai salah. Dan diceknya juga apakah password miliknya ini sama tidak dengan yang diinputkan di edit 2. Jika dia sama kedua-duanya, dia akan masuk ke kondisi if-nya. If-nya ini itu message box login berhasil informasi, dan dia akan memunculkan form 4. Jadi form 4 ini akan dimunculkan. Form 4 ini adalah form dari akun pemilik. Nah, selanjutnya di sini sementara jika dia tidak sama, salah satu saja yang salah, dia akan muncul salah satu atau kedua-duanya salah, dia akan muncul message box itu username atau passwordnya salah. Ini judulnya salah, ikonnya stop. Itu kita clear ada 1 ada 2-nya. Nah, selanjutnya di sini ada jika radio button 2-nya di checklist, maka dia akan masuk kondisi yang ke dalam ini. Nah, di sini dia akan melakukan perulangan untuk mencek setiap indeks array yang telah didaftarkan. Jadi misal array yang telah didaftarkan tuh 3 buah kan. Berarti A-nya ini adalah bernilai 4 sekarang. Karena tadi setelah kita daftarkan A ini kita incrementkan. Jadi batasnya itu adalah 4. Jadi dia melakukan perulangan dari indeks 0. Jadi 0, 1, 2, 3. Dia akan mencek array dari 1, 2, 3. Gitu.
dilakukan perulangan, I-nya sama dengan 0, I kecil dari A syaratnya, dan I-nya plus plus. Nah, pada saat dia melakukan perulangan, misalnya melakukan perulangan pertama dengan array 0, dengan array indeks 0. Dia akan mencek dengan if ini. Jika array dengan indeks 0 ini sama dengan indeks 1 dan array dengan passwordnya itu 0, nomornya 0 ini sama dengan indeks 1 dan password dengan indeks 0 ini sama dengan edit 2, maka kita bikin dulu temp sama dengan I. Temp ini adalah variable temporary yang akan kita gunakan di form lain nantinya. Nah, maka loginnya itu bernilai true gitu. Jadi jika dia sama-sama betul, dia akan bernilai true. Nah, jika salah misalnya indeks 0 itu ternyata tidak sama, dia akan naik lagi ke perulangan ke atasnya, dia akan cek lagi indeks yang ke 1. Nah, jadi I-nya plus plus kan, jadi indeks sekarang adalah 1. Apakah jika edit 1 itu sama dengan nomor indeks 1 dan edit 2 itu sama dengan password beli indeks 1, maka dia akan menilai login true gitu. Dia akan cek sampai semua indeksnya. Jadi jika seandainya dia betul, maka login kita bernilai true gitu. Apa itu login true? Login true adalah pada bagian sini. Nah, jika login kita itu true atau memang sama tadi nomornya ini sama yang dimasukkan, password beli dengan indeks yang tadi sama ya dengan yang kita masukkan ke sini, ke dit 2 dan 1 ini, maka dia akan memberikan sejumlah sintak. Pertama, form 5 akan show itu ini untuk mengclear semuanya dari awal. Jadi form 5 kita coba lihat dulu. Jadi ini form 5 kita. Ini form 5 ini akan dimunculkan. Form 5 ini akan dimunculkan dan semuanya akan direset. Tujuan direset ini adalah jika seandainya ini telah diisi tadi, jadi kita perlu mengosongkan kembali. Misalnya ini telah kita isi dengan akun lain tadi kan. Kita perlu mengosongkan kembali di box 1 ini. 1 sampai seterusnya. Kita perlu clear dulu. Ini kita kosongkan kembali. Nah, jika kita telah kosongkan, maka kita akan munculkan di form 5 ini list box satunya itu nama beli dengan index temp. Temp ini adalah variable yang ini. Nah, apa maksud temp ini? Jadi jika seandainya yang betul itu adalah nomor dengan indeks 2 kan, I-nya 2, dan passwordnya 2 itu bernilai betul, maka dia kan loginnya true. Nah, kita masukkan nomor 2 ini ke dalam variable temp. Dan variable temp ini yang menjadi indeks dari array-nya. Jadi yang dimunculkan di sini juga nama beli dengan indeks 2 jadi gitu. Jadi yang dimunculkan yang di sini sesuai dengan yang kita loginkan tadi. Kalau loginnya itu berhasil di indeks 0, maka di sini akan dimunculkan indeks 0. Jika loginnya berhasil di indeks 1, di sini indeks 1 gitu. Jika kita munculkan nomor pulsa kita berapa, nomor operator dan jual. Kalau nopul ini adalah nominal pulsa yang kita beli itu berapa di sini. Nominal pulsanya berapa, jual ini adalah operator jualnya berapa, ini string. Jika dia telah berhasil login, dia akan munculkan notifikasi login berhasil, informasi icon information gitu. Jika seandainya bagian if-nya login sama dengan true ini tidak terpenuhi atau dia bernilai false, maka dia akan muncul message box username atau password salah gitu dengan icon stop. Ini lalu dia clear bagian id1 dan id2 ini di clear. Sementara jika radio button 2 ini atau radio button 1 ini tidak kita cek, maka dia akan muncul bagian ini else, mohon pilih login sebagai pemilik atau pembeli gitu. Di sini adalah checkbox-nya. Jika checkbox-nya ini kita cek, maka edit 2-nya itu password-nya itu false atau tidak bintang. Jika kita tidak cek, maka edit 2 ini adalah bernilai bintang untuk password caranya. Sudah begitu, ini button 3 tadi sebagai daftar
Jadi jika seandainya kita ingin daftar lagi, kita bisa klik button 3. Button 3 ini adalah show. Sementara form button 3 ini adalah memunculkan form 3 dan menyembunyikan form 2 atau form login itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat form 4 atau form akun dari pemilik. Oke. Di sini pertama kita deklarasikan lagi array yang baru itu untuk modal 100, ST Telkom atau stok Telkom, stok Indo, stok XL dan seterusnya. Itu ada stok Telkom ini adalah total dari stok Telkom. Ini total stok Indo juga, stok XL dan sebagainya. Ini ada variabel tot modal, rekap modal, pakai modal. Rekap tot modal ini total modal yang digunakan. Tot modal ini adalah total modal. Yang ada rekap modal ini jumlah semua modal, dan pakai modal ini modal terpakai itu berapa. Jadi kita pakai indeks M gitu. Dan untuk sementara karena kita baru login itu, maka semua button itu kita nonaktifkan dahulu, kecuali beberapa button seperti button 1, button 2 dan button 3 itu tidak kita nonaktifkan. Nah, di sini jika button 1 ini kita klik mana dia? Maka dia akan back lagi. Form 4 ini disembunyikan dan form 2 ini dimunculkan. Form 2 adalah form login tadi. Dan seandainya button 3 kita klik, maka dia akan true. Semuanya yang sini akan true kembali. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian input modal. Nah, karena kita masukkan, kita deklarasikan variabel baru dulu, variabel lokal dengan nama input mod. Jadi edit 1 ini yang kita isikan itu karena bernilai string, kita perlu convert dulu ke integer dengan sintaks string to integer. Lalu kita masukkan ke variabel input modal. Misal kita masukkan 100.000, maka kini variabel input modal ini bernilai 100.000. Nah, dari variabel 100.000 ini kita masukkan ke array modal dengan indeks M. M ini adalah karena kita tidak beri nilai, berarti nilai awalnya adalah 0. Jadi input modal ini akan dimasukkan ke array dengan indeks 0. Dan total modalnya adalah total modal ditambah modal dengan indeks 0. Karena total modalnya awalnya belum kita beri nilai, maka dia adalah 0 tambah modal M. Modal M-nya 100.000 tadi, berarti total modal sekarang adalah 100.000 gitu. Rekap modalnya juga sama seperti itu, dan pakai modalnya juga sama. Untuk pakai modal ini adalah rekap modal dikurang tot modal. Tot modalnya adalah modal yang terus dikurang-kurangi ketika kita membeli. Karena rekap modalnya ini total modalnya. Jadi modal yang terpakai adalah total modal dikurang sisa modalnya. Gitu. Adalah modal yang terpakai. Dan jika telah kita masukkan ke array modal, maka kita akan melakukan increment pada M. Di M-nya ditambah 1. Jadi seandainya kita input lagi, dia akan menginput ke indeks 1 lagi. Karena M-nya sudah bertambah. Ini sudah, selanjutnya kita akan masuk ke print array. Jadi kita akan print array pada riwayat input bagian sini. Kita akan print array itu pertama kita mulai dari indeks 1 hingga batasannya M-nya sampai berapa. Jadi seandainya I-nya ini masih kecil dari M, dia akan terus mengeluarkan di list box 1 ini modal array modal dengan indeks I. I-nya mulai udah apa dari 0, dia akan melakukan lagi naik. Modal satunya juga keluar, naik lagi modal 2 dan seterusnya hingga mencapai batas M. Oke, setelah dia input dia bakal clear dan listbox 2 ini adalah total modal akan dimunculkan di sini. Jadi total modal ini akan terus bertambah. Misalnya tadi sudah kita masukkan 100.000, kan total modal 100.000. Nanti akan ditambah lagi dengan modal kedua yang diinputkan, misalnya 200.000. Jadi total modal kita sekarang 300.000 dimunculkan di sini. Itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat dengan button ascending descending. Untuk button ascending dan descending ini saya menggunakan metode selection sort. Jadi kita perlu selection sort itu sebenarnya metode dengan pengecekan sesuai urutan gitu ke belakang. Nah, ini adalah pertama kita deklarasikan variabel lokal dulu, mulai dari time modal dan post modal. List box satunya ini kita clear adalah bagian sini. Jadi kita perlu mengosongkan dahulu.
sebelum kita untuk kita kita urutkan. Nah, di sini kita untuk button ascending. Jadi yang kita urutkannya adalah riwayat input modal. Nah, di sini adalah for i mulai dari 0, i-nya itu kecil dari m, i++. Jadi untuk kita akan melihat dulu bagian angka pertama atau inputan pertama kita. Jadi inputan pertama kita itu kita masukkan ke variabel T-modal. Nah, variabel T-modal, dan kita akan i-nya 0 kita masukkan ke posisi modal. Nah, di sini kita masukkan ke bagian T-modal dahulu. Nah, untuk mengurangi angka ini seperti kita menukarkan dua buah air dalam dua buah botol gitu. Misalnya botol A, botol B. Kita ingin menukarkan botol B ke botol A. Jadi kita tidak bisa langsung menuangkan. Kita butuh gelas perantara atau gelas ketiga. Jadi yang B ini dituang dulu ke perantara. Nanti yang B ini kosong, yang A ini isi ke B, lalu yang perantara ini isi ke A lagi. Jadi tem modal ini adalah variabel sementara atau gelas ketiganya gitu. Dan jika telah kita masuk ke perulangan pertama, kita akan lanjut ke perulangan kedua untuk mengecek setiap angka indeksnya gitu. Jadi jika yang pertama ini adalah kita menginputkan angka yang ingin kita bandingkan gitu. Kita bandingkan, sementara angka ini angka yang akan terus dibandingkan dengan angka yang di sini. Jadi ini adalah angka pembanding dan ini angka yang dibandingkan. Angka pembanding ini angka yang dibandingkan. Jadi untuk indeks 0 tadi kita mulai dari 0 lagi. Nah, jadi sama dengan i, berarti kita mulai dari i-nya 0, 0 kecil dari m, dia akan ngecek gitu. Apakah modal yang 0 ini sama tidak dengan tem modal tadi? Tem modal kita adalah modal i tadi kan. Jadi seandainya untuk indeks 0 dan 0 itu kan tentunya sama kan. Jadi ini tidak dijalankan. Lalu dia naik lagi ke atas ke perulangan ke dalam lagi dan J-nya jadi 1. Jadi apakah modal indeks 1 ini kecil dari tem modal kita modal indeks I kita 0. Apakah modal indeks J atau indeks 1 ini kecil dari modal indeks 0? Gitu. Jika kecil, maka tem modal yang sebelumnya berisi ini kita ganti lagi dengan modal J. Jadi kita menemukan angka yang lebih kecil, maka angka yang lebih kecil itu kita masukkan ke tem modal gitu. Dan pos modalnya juga diganti gitu. Nah, misal kita bandingkan masing-masing, terus kita bandingkan, ketemu yang lebih kecil, masukkan ke sini. Jika ketemu yang lebih kecil lagi, maka kita masukkan lagi ke variabel tem modal. Ini akan dicek terus sampai indeksnya berakhir. Dicek terus, jika seandainya ternyata diketahui array dengan indeks Y3 ini lebih kecil, maka dia akan menggantikan tempat tem modal. Ya, tem modal itu akan digantikan dengan di mana indeks kecil itu ditemukan selama perulangan. Nah, gitu. Jadi dia akan ngecek. Seandainya for-nya telah mencapai batas, dia akan melaksanakan sintak di bawahnya. Yaitu yang bagian sini adalah bagian substitusi atau pertukarannya. Kita bikin dulu pertukaran. Nah, pada bagian sini adalah bagian pertukaran. Jadi array modal I tadi yang kita misalnya dengan gelas A, itu akan kita masukkan ke dalam gelas B tadi, gelas di mana ditemukan posisi modal yang terkecil tadi. So, posisi modal yang terkecil tadi adalah posisi ketiga. Maka yang angka yang kita pembanding kita yang di atas tadi itu kita masukkan ke array yang lebih kecil dengan angka yang lebih kecil. Dan sementara di gelas sementara kita ini atau di posisi sementara kita tadi adalah bilangan yang terkecil tadi, kita pindahkan ke posisi modal ini tadi. Jadi yang sebelumnya ini kan udah dipindahin lah. Ini sudah seperti gelas A, misalnya ini gelas A, ini gelas B, dan ini temporary atau gelas ketiga. Nah, karena gelas yang B ini udah kita masukkan ke dalam tem modal, jadi kan gelas B ini kosong. Maka kita ganti masukkan gelas A ini ke gelas B. Karena udah kita tuang gelas A ke gelas B, maka sekarang gelas B-nya kosong kan. Jadi dari gelas yang temporary tadi kita masukkan ke gelas B.
Jadi dia seperti itu logikanya. Nah, selanjutnya jika telah kita tukarkan, jadi ini pertukaran, kita butuh variabel time modal atau wadah ketiga untuk pertukaran. Ini kan time modalnya kita masukkan nih, modal J, time modal I. Jika seandainya dia tidak ada yang lebih kecil, misalnya kan, berarti dia tidak ada pertukaran. Pertukaran yang terjadi jika dia tetap ada pertukaran, cuma nilainya tentu sama saja. Karena dia tidak ada yang lebih kecil. Jika seandainya lebih kecil, maka dia terjadi pertukaran. Nah, seandainya dia kan terus begitu, sehingga dia dapat mengurutkan data dari indeks 0 sampai indeks batasnya misalnya 5, itu dari yang terkecil hingga terbesar untuk bagian ascending. Kuncinya ada di sini syaratnya dan di pertukaran. Nah, setelah dia diurutkan secara ascending, maka dia akan melakukan print riwayat lagi. Jadi dia akan memprint array baru. Jadi modalnya ini sudah diatur dengan ascending tadi. Jadi jika kita keluarkan lagi dengan pulangan modal dengan array index ini akan diurutkan dari yang terkecil dan terbesar. Untuk button descending juga sama. Jika kita pindahkan dulu ke variable temporary, nanti temporary ini dicek lagi, jika lebih kecil dimasukkan. Lalu bedanya ini di syarat nih, syaratnya lebih besar tuh. Jika ketemu lebih besar maka array index D ini dimasukkan ke temporary time modal. Dan di sini terjadi pertukaran. Yang modal ITD pindah ke yang modal ditemukannya berapa? Modal J, misalnya I-nya 0, 0 ini pindah ke J. Nah, yang T modal ini berapa tadi? T modal J ini pindah ke I gitu. Jadi diganti A pindah ke B, B pindah ke A gitu. Kita butuh wadah dulu, ini wadah. Dan pada saat di print dia akan mengurutkan dari area yang terkecil di sini. Karena syaratnya tentu beda. Ini mulai dari yang terbesar karena syaratnya mencek apakah lebih besar atau tidak. Oke, ini perlu kita clear dulu di atas agar tidak bertumpuk. Kita perlu clear dulu. Nah, kita akan mencoba masuk ke bagian input pulsa di sini. Jadi ini saya lampirkan button-button itu per operator pulsa yang ingin dibeli. Di sini ada, pertama kita deklarasikan dulu variabel lokalnya, in harga PS untuk harganya, dan list beli untuk item combo boxnya. Jadi list belinya untuk combo box saya gunakan switch cash 0. Jika dia pilih pilihan pertama, maka harga pulsa 30.000 itu dimasukkan ke variabel harga PS. Begitu seterusnya sampai terakhir. Jika dia tidak memilih, jika tidak satupun yang dipilih, dia pilih lain, maka akan muncul soal message mohon pilih email pulsa yang benar gitu. Nah, jika telah dia memilih pulsa, dia akan ngecek di bagian percabangan if ini. Akan cek apakah total modal atau total uang kita yang kita punya tadi di sini. Total modal yang kita ini apakah dia lebih kecil tidak dari harga PS. Jika dia lebih kecil dari harga PS yang kita beli, maka dia akan harga pulsa maksudnya dia akan muncul di message box itu saldo modal tidak cukup. Saldo modal tidak cukup. Jadi kita perlu mencek apakah dia cukup atau tidak cukup. Sedangkan jika dia cukup atau total modalnya bernilai besar sama dari harga PS, maka dia akan masuk ke else yang bagian sini. Nah, jika dia cukup, maka total modal ini akan dikurangi dengan harga PS. Total modalnya 100.000 dikurangi harga PS 20.000. Jadi total modalnya bersisa 80.000. Nah, jika telah kita kurangi, jadi kita perlu munculkan kembali memperbarui total modal di sini. Jadi kita clear dulu yang sebelumnya, lalu kita munculkan total modal yang terbaru di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat array untuk mengisi array dari masing-masing indeksnya. Ini ada stok pulsa.com, kita misalkan dengan st.com dengan indeks y awalnya 0. Di sini kita deklarasikan, kita masukkan harga PS yang kita beli tadi ke dalam array ini. Lalu nanti dari array ini, lalu kita akan menggunakan variabel stock.com
Telkom tambah ST Telkom untuk menjumlahkan total modalnya. Jadi array ini akan dijumlahkan dengan variabel ini untuk mencari total maksudnya total pulsa Telkomsel yang dimiliki. Ini akan dilakukan increment pada Y. Nah, itu sama halnya dengan Indosat. Indosat juga seperti itu. Ini juga dipilih switchnya, lalu dicek apakah tot modal itu harga PS, kecil dari harga PS. Kalau tidak, dia akan melaksanakan ini. Dan sama terus hingga akses ini sama semua. Nah, sama. Untuk rekap penjualan itu kita menggunakan rekap penjualan ini akan dimunculkan di list box selanjutnya nanti. Jadi di sini beberapa itu ada kita gunakan pakai modal. Pakai modal ini adalah rekap modal kita tadi dikurang tot modal. Tot modal ini akan terus dikurangi. Jadi tot modal ini istilahnya modal yang tersisa gitu. Jadi modal total kita, modal awal dikurang modal tersisa, itu adalah pakai modal atau modal yang akan terpakai. Di sini kita munculkan di list box 1 form 7 kita ini akan kita munculkan di sini. Gitu. Oke, ini ketika kita klik ini form 4 hide, form 7 show yang rekap penjualan tadi. Rekap modal kita, ini pakai modal. Oke, di web pelanggan ini pelanggan kita ini di coding di button di form 5 kalau tidak salah. Jadi di sini cuman dia dimunculkan saja form 4, nah form 6. Oke, ini udah tutup. Kita lanjut ke form 5 atau form pembelian. Ini ada form pembelian. Nah, jadi kita perlu menginclude dulu berbagai form yang akan terpakai di sini. Jika sudah, baru kita bisa memakai variabel yang ada pada form-form sebelumnya. Jadi kita ngambil variabel yang ada form sebelumnya dengan sintak extern. Jadi kita extern in Telkom, extern in ini, extern dan sebagainya. Jika variabel itu belum pernah dideklarasikan, kita pakai in biasa atau string biasa. Jika sudah pernah kita deklarasikan di form lain, maka kita perlu sintak extern. Untuk keadaan utamanya itu tombolnya itu yang untuk 1, 2, dan 3 ini itu false. Itu false. Nah, true-nya kapan? True-nya ketika kita mengklik salah satu dari radio button nih. Nah, ini ketika kita klik dia true, nomor 1 true gitu. Jika kita klik dia true dan sebagainya. Oke, kita coba di tombol beli. Itu sudah kita deklarasikan, kita masuk ke tombol beli. Yang pertama di clear-nya list box 4. List box 4 adalah bagian sini. Ini untuk mengosongkan jika kita terjadi pembelian kedua gitu. Nah, ceknya ini kita reset ke 0 dulu nilainya agar nanti tidak terjadi error atau mungkin salah baca program gitu. Jadi kita ini karena udah dibeli nilai kan, untuk pembelian kedua kita perlu reset lagi. Karena takutnya dia kadang tidak tersimpan. Jadi kita pakai radian button perulangan, kita pakai percabangan if else untuk mencek setiap radian button ini. Jika radian button 1 di checklist, maka dia akan cek ini bernilai Telkomsel sekarang. Dan jika radian button 2 nya di checklist, maka dia bernilai Indosat, dan stok pulsanya adalah stok pulsa Telkom gitu. Ini stok pulsa Indo. Itu terus sampai ke Axis. Ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan switch untuk bagian bagian nominal ini. Jadi jika dia cash 0, dia pilih pertama itu nominal 10.000 dimasukkan ke variabel Y pulsa. Ke 1 15.000 masukkan ke variabel Y pulsa. Gitu seterusnya. Ini defaultnya itu mau pilih nominal. Nah, jadi dia akan cek dengan variabel temp. Apa itu variabel temp? Maksudnya apa itu index temp? Index temp ini adalah indeks di mana akun yang berhasil login tuh indeks berapa gitu. Ini telah kita jelaskan tadi pada form 2.
Jadi form 2 ini tadi kan temnya 1. Jadi yang berhasil login tuh ditandain indeksnya ke berapa gitu. Jadi maka yang dimunculkan di sini adalah akun dengan indeks tem gitu. Indeks tem. Nah, jika operator temnya ini tidak sama dengan cek ini apa? Cek ini yang tadi. Misalnya XL, sementara yang operator ini adalah Telkomsel, dia kan tidak sama. Atau ceknya ini kosong, bernilai kosong seperti yang kita jelaskan tadi, kosong. Dia tidak memilih. Maka dia akan muncul message box mohon pilih operator sesuai nomor. Nah, sementara jika dia telah memilih dengan betul sesuai, maka dia akan masuk ke kondisi else di sini. Dia akan masuk ke kondisi if lagi untuk mencek apakah stok pulsa ini kecil dari J pulsa. Stok pulsa kita ini sesuai dengan yang kita pilih tadi. Misalnya kita pilih Telkomsel, maka stok pulsa kita adalah stok pulsa Telkom. Dia akan mencek mana dia. Jika stok pulsa kita ini lebih kecil dari pulsa yang dijual atau yang dibeli pelanggan tadi, maka dia akan muncul notifikasi stok tidak mencukupi. Sementara jika dia sama ataupun lebih besar, dia akan masuk ke kondisi else-nya. Harga jualnya adalah sama dengan J pulsa ditambah J pulsa kali 10/100 gitu. 10/100 ini adalah 10%. Jadi harga jualnya itu adalah 10% dari harga beli. Harga beli tambah 10% dari harga beli. Saat dijualnya harga belinya 10.000, maka keuntungan harga jualnya itu adalah 11.000 gitu, 11.000. Dia jualnya 10.000, maka 10% dari 10.000 itu kan 1.000. Jadi keuntungannya 1.000, harga jualnya berarti 11.000. Jadi listbox dimunculkan di listbox 4 nih total harganya. Harga jualnya berapa? Dia kan 11.000, betul 11.000 sih. Lalu button 2 ini bagian bayar. Tadi kan kita nonaktifkan di awal. Ketika kita telah berhasil membeli, dia akan aktif bagian bayar. Nah, untuk selanjutnya jika telah kita masuk ke bayar, kita pakai variable temp s dulu untuk mengecek gitu. Variable lokal temp s. Oke, jadi kita pakai tunai. Ini tunai kita deklarasikan di atas tadi. Ada 1 to text. Jadi ada 1 to text ini kita ubah ke integer, lalu kita masukkan ke variable tunai. Nah, dia akan masuk ke kondisi if. Jika tunai ini kecil dari harga jual atau uangnya tidak cukup, dia akan muncul notifikasi uang tidak cukup. Sementara jika tunai ini besar sama dari harga jual, dia akan masuk ke kondisi else. List box 5-nya di clear dulu untuk pembersihan. Lalu kembalian ini adalah tunai dikurang harga jual. Misalnya 20.000 dikurang harga jualnya berapa? 11.000. Maka kembaliannya adalah 9.000. Lalu kita munculkan kembali kembalian pada bagian sini. Lalu ini akan diadakan lagi perulangan, maksudnya percabangan untuk mencek apakah yang dipilihnya itu Telkomsel, Indosat ataupun dan sebagainya. Jika dia pilih Telkomsel, maka ya stok yang dikurangkan itu adalah stok Telkomsel. Jadi stok Telkomsel sama dengan stok Telkomsel kurang J pulsa. Nah, karena kita telah dikurangkan, kita akan memperbarui kembali stok pulsa kita di Telkomsel pada form 4 ini. Jadi kita perlu melakukan pembaruan dengan mengclear dahulu, lalu kita memunculkan kembali stok terbaru dari kita. Tuh. Ini untuk Indosat juga sama. Jika yang ceknya tadi yang dipilih di sini adalah Indosat, maka yang dikurang itu adalah stok Indosat. Lalu dimunculkan kembali di bagian listbox-nya Indosat. Ini sama terus dan sebagainya. Nah, di sini ada bagian di mana untuk rekap per akun gitu. Jadi rekap per akun ini singkatnya jika nomornya sama, dia totalnya itu setiap pembelian itu akan digabungkan. Setiap pembelian itu akan digabungkan. Sementara jika nomornya berbeda, walaupun namanya sama, itu akan dipisahkan. Jadi dia berdasarkan nomor. Dan kita perlu deklarasi dahulu bol ini atau boolean, tipe data boolean variabelnya sama, dan dia akan mengecek dari indeks 0 ke A-nya ini sampai berapa. Misal kita telah menginputkan 4 kali, berarti A-nya ini 5 karena dia increment di akhir pada data sebelumnya. Dan dia akan cek dengan variable temp.
Variable temp ini adalah variable di mana login kita tadi berhasil. Misalnya login kita berhasil di variable misalnya indeks ke 0, indeks ketiga, maka nomor kita ini adalah 3. Diceknya apakah nomor i yang ini tuh sama nomor ini adalah di sini. Nomor ini tadi adalah nomor ini adalah nomor dari indeks i tadi sebelumnya. Indeks i 0 dimulai dari 0, 1, 2, 3 diceknya apakah sama dengan variable temp yang kita masukkan tadi. Jika sama, maka temp s atau temp yang lain ini bernilai i gitu. Dan jika sama dengan true. Jika sama, maka j pulsanya tadi ini dimasukkan ke dalam orderan tadi, orderan sebelumnya gitu. Jadi untuk yang bagian ini itu digabung. Misalnya dia telah beli pertama 2000, lalu dia beli lagi 2000 gitu, 2000 kan. Nah tadi kan dia sudah membeli, berarti nomornya ini udah ada tadi sebelumnya, maka dia kan sama gitu. Jika dia sama, maka sama dengan true, dia kan menggabungkan orderannya tadi ini. Nomor nominal pulsanya berapa? Misal 1000 tadi kan, 1000 tambah 2000. Jadi nominal pulsa terbarunya sekarang adalah 3000 gitu. Jika nomornya sama, dia akan menggabungkan orderannya. Nah, ini untuk rekap per akun. Nah, lalu variable temp s ini itu adalah variable di mana ditemukan kesamaan gitu. Di indeks berapa ditemukan kesamaan. Jadi nominal harga yang ditemukan indeks kesamaan ini adalah di mana itu ditambah dengan pulsa nominal pulsa yang dijual tadi berapa yang kita pilih tiap pulsanya. Harganya juga gitu, kita satukan harga yang lama dengan harga yang baru kita beli. Nah, sementara jika dia tidak true atau false atau dia tidak sama, maka pulsanya ini dimasukkan ke temp yang baru gitu. Tidak disatukan seperti ini. Ini harga jual juga dimasukkan ke temp yang baru. Tidak digabung seperti ini. Tidak jumlahkan. Nah, apa ini order temps plus plus? Order temps ini adalah jumlah order dari pelanggannya. Maka jumlah order pertama itu adalah bernilai 0 kan. Jadi dia ditambahkan dia jadi 1. Ketika dia membeli lagi dia tambahkan jadi 2, jadi 3 dan seterusnya. Sementara jika dia hanya membeli awal, pada awalnya order terms ini tentu akan bernilai 1 karena ketika akun pertama kali membeli itu tidak langsung masuk ke if, dia akan masuk ke sini dulu. Karena tidak mungkin ada akun yang membeli langsung ada yang sama gitu. Terjadinya if sama dengan true ini itu adalah ketika pembelian kedua, ketiga dan seterusnya. Untuk pembelian pertama dia pasti akan masuk ke sini. Karena dia memang perdana, jadi for ini dia sudah dicek dia tidak ada yang sama, maka dia masuk ke else ini untuk pembelian pertama. Di pembelian pertama itu dia pasti selalu 1 orderannya. Nah jika dia mau order lagi, maka dia ketika dicek dengan for dia pasti akan masuk ke sini ke bagian if sama dengan true ini, maka orderan itu ditambah lagi jadi 1 tambah 1 jadi 2 lagi orderan keduanya. Karena harga nominal pulsa yang dia beli ini tadi diperbarui lagi dengan ditambahkan dengan pulsa yang baru dia beli. Ini juga ini ya juga ditambahkan harganya, harga pulsa sebelumnya dengan harga yang baru dia beli tadi. Jika dia beli lagi, beli ketiga, maka orderannya dari 2 tambah 1 jadi 3. Gitu seterusnya. Jadi di sini ada omset saya tambahkan, deklarasinya di atas di global tadi. Omset adalah omset tambah harga jual. Jadi ini harga total dari harga jual yang berhasil kita jual kepada pelanggan. Ini ada laba harga jual kita tadi kurang jam pulsa. Jadi ini untuk bersihnya. Total laba ini total dari laba yang kita terima. Jadi total laba tambah laba. Ini form 7 kita munculkan untuk bagian omsetnya dan laba. Sementara yang listbox 4 ini adalah banyak pelanggan kita. Itu sejumlah A. Pelanggan kita berapa, itu kita tambahkan di listbox di form 7 ini. Oke. Ini kita coding di bagian sini. Ini listbox
A-nya sebab 4 juga omset total laba omsetnya harus sebab 2 jadi sini ini omset dan seterusnya. Nah, jadi bagian sini untuk saya ulang lagi bagian sini itu untuk rekap per akun. Sementara untuk apa namanya untuk riwayat pelanggan itu adalah pada bagian di yang bawah ini. Jadi kita buat array yang baru itu nama beli 2 dengan indeks X, jual dengan indeks X. Ini kita akan masukkan nama beli dengan indeks tem tadi, indeks yang berhasil login itu indeks berapa. Kita masukkan ke string nama dahulu, juga ke nomor dahulu, baru kita masukkan ke bagian array ini. Array yang keduanya dengan indeks mulai dari 0. Nanti dia increment terus, nambah terus gitu. Jadi setiap pembelian itu walaupun dia pembelinya sama, dia tetap akan dimasukkan. Jadi yang dimunculkan di sini adalah riwayat transaksinya gitu. Berapa kali siapa transaksi dia keluar di sini. Nah, akan muncul nama beli dari indeks I-nya berapa sampai X-nya berapa di sini. Gitu. Dia pulsa ini berapa jumlah pulsa yang dia beli. Harga jualnya total harga jualnya. Oke, ini akan dimunculkan di form 6 nantinya. Form 6 ini adalah ini. Form 6 ini adalah ini. Yang dimunculkan adalah nama beli 2, nomor 2, penjual 2, dan T harga 2. Nama, nomor, operator, pulsa yang dibeli sama harganya di sini. Lalu jika kita telah mengklik bayar, dia akan pada bagian form 412 ini dia true. Jika telah terjadi pembelian pertama, maka form 4 ini pada bagian riwayat pelanggan itu true. Jadi kita bisa melihat riwayat pelanggan yang terbaru. Apa saja pembeli pertamanya atau seterusnya. Oke, di sini untuk form button 3-nya ini button 3 mana? Button 3 ini button 5. Jadi untuk masing-masing radius buttonnya gitu. Ini button ininya itu bernilai form 5 hide, form 2 show. Jadi form 5 ini disembunyikan, form 2 dimunculkan kembali tempat login tadi. Ini button 1, 2, 3-nya bernilai false kembali. Kita set kembali ke false. Oke, gitu untuk form 5, kita masuk ke form 6. Pada form 6 tadi ini bagian apa namanya? Untuk bagian nama nomor operator pulsa ini kan tadi kita munculkan di form lewat form 5. Nah, tetapi untuk bagian rekap per akun ini kita munculkan di form 6 sendiri gitu. Ini kita pakai searching pada bagian ini. Nah, sebelumnya kita perlu menginput variabel global yang telah kita pakai di form 5 tadi untuk nama beli, nama nomor, dan jual ini. Ini adalah nama array yang seandainya jika dia jika nomornya itu melakukan pembelian yang sama, maka dia akan dijumlahkan gitu. Jadi misalnya nomor ini telah beli 1000 tadi, dia beli lagi, maka digabungkan 1000 dengan 2000 tadi. Ini untuk string nama beli yang nomor 100 objek 100 ini. Sementara yang untuk bagian indeks yang memiliki yang keduanya ini itu adalah tidak digabungkan. Jadi seandainya jika dia membeli lagi, dia akan tetap muncul di sini. Jadi dia tidak digabungkan pembelian pertama dengan pembelian kedua. Itu bedanya. Yang nama beli 2 sama nama beli yang biasa. Nah, ini. Nama beli yang biasa dengan nama beli 2. Oke, di sini kita pakai searching. Jadi kita pakai dua searching di sini, searching nama dan searching nomor. Jadi dia cek dulu lewat nama radio button 1 di sini. Karena radio button satunya di checklist, maka kita di sini saya memakai metode searching itu sequential search. Oke. Search. Di sini saya menggunakan sequential
sequential search untuk mencari data array pada riwayat pelanggan. Nah, di sini kita deklarasikan dulu in hasil carinya sama dengan 0, dan string carinya itu yang dimasukkan ke id1 ini itulah cari. Di sini kita melakukan perulangan untuk mencek seandainya adakah nama beli yang tadi kita dengan indeks i itu sama dengan yang kita masukkan. Jika dia telah dilakukan perulangan sampai indeks terakhir dan ketahuan memang ada bernilai sama dia dengan cari ini, maka hasil cari ini kita tambah plus. Jadi hasil carinya bernilai 1 sekarang. Nah, bernilai 1. Oke, jika seandainya bernilai 1, maka yang dilaksanakan adalah yang di dalam ini. Jika seandainya dia bernilai sama dengan 0 atau dia memang nilai awalnya nih 0, dia tidak melakukan increment pada sini yang berarti dia tidak ada yang sama, maka dia akan muncul di sini message box data tidak ditemukan, peringatan MB akan warning gitu. Nah, selanjutnya dia akan masuk, jika dia ditemukan dia akan masuk ke kondisi else di sini. Di sini akan dilakukan perulangan untuk memunculkan nama beli J di sini. Di sini akan dilakukan perulangan berdasarkan pencarian kita seperti apa gitu. Ini pencarian kita kan berdasarkan nama, jadi akan dicek lagi gitu. Nama kita ini sama tidak dengan cari sesuai yang kita inputkan di sini. Jadi dicek dari indeks 1 hingga indeks terakhirnya di variabel array nama beli ini. Jika dia seandainya memang ada yang sama, dia akan masuk ke perulangan if yang ini. Maka dia akan memprint setiap indeks yang tergolong sama. Mulai dari misalnya indeks tergolong sama itu indeks 1, maka dia akan munculkan 1 di sini. Seandainya dia naik lagi, terus diceknya lagi. Misalnya ketahuan juga sama di indeks berapa, misalnya di indeks ketiga. Maka ya, yang ketiga juga di print gitu. Jadi dia di print bukan hanya sekali, setiap ada yang sama dia akan di print gitu. Itu. Nah, selanjutnya kita kan searching dengan cari nomor. Pada else if radio button 2 cek. Jika radio button 2 ini dicek, ini maka kita pakai in hasil cari 2 dengan 0, string cari 2 ada 1. Nah, ini sama metodenya seperti sebelumnya. Cuman di sini kita melakukan pencekan dengan array nomor. Apakah ada nomor yang sama dengan yang kita cari? Jika ada, dia bernilai plus atau bernilai 1. Dia akan masuk ke perulangan ini. Jika tidak ada atau dia bernilai 0 seperti yang dideklarasikannya awal, maka dia akan muncul message box data tidak ditemukan. Nah, di sini dia akan ngeprint hasil dari pencariannya. Nah, dia masukkan perulangan untuk ngeprint setiap yang ditemukannya itu berapa gitu, ada yang sama tidak setiap yang ditemukannya itu. Jadi dia melakukan pencekan lagi jika nomor J-nya itu dengan indeks J itu ketahuan sama atau bernilai memang sama dengan yang kita inputkan di sini, maka dia akan ngeprint di list box ini dengan indeks ke J, indeks yang ditemukannya sama itu berapa gitu. Kalau begitu. Karena nomornya itu hanya 1 tidak 2, maka hanya sekali saja di print. Nah, selanjutnya di sini jika seandainya dia tidak ngeklik sama sekali radio button 1 ataupun radio button 2, maka dia akan masuk ke perulangan else pilih jenis pencarian gitu. Jadi kita harus memilih salah satu di sini. Lalu dia akan meng-clear id1. Dan selanjutnya ini ada tombol refresh atau tombol pada bagian untuk mengosongkan kembali list box di sini dan di sini. Dia akan clear lagi jadi kosong. Nah, itu adalah untuk form 6. Kita akan masuk ke form 7 dahulu. Form 7 ini adalah rekap modal, tadi sudah kita jelaskan. Di sini tidak ada codingan selain bagian yang ini. Form 7 hide, form 4 show. Jadi dia sembunyikan form 7, dia akan memperlihatkan form 4 yaitu form akun pemilik. Form akun pemilik. Nah, gitu, ini telah kita jelaskan tadi munculkannya di mana. Ini ada form terakhir, form 8, ini adalah struk pembelian. Struk pembelian ini juga hanya ada button
kembali di sini ke form 8 hide, form 8 disembunyikan, form 5 show. Codingannya saya taruh di sini. Form 5 pada bagian print stroke. Pada print stroke ini dia akan ngeprint di form 8 list box 1 ya tadi. Nah, dia yang sini. Itu yang pertama itu judulnya konter pulsa Habibie, yang itu nama dengan indeks tem ini adalah nama dengan indeks akun yang berhasil login tadi, indeks berapa gitu. Dia akan munculkan nama belinya, akun loginnya itu indeks berapa, nomornya juga, operator jualnya di sini juga. Nah, di sini kita karena variabel kita ini bernilai string, bernilai integer, maka kita perlu convert dari integer ke string, karena kan kita menggunakan kalimat di sini. Kita perlu convert, ini juga harga jualnya karena bernilai integer, kita perlu convert ke string, ini juga perlu convert. Di sini kita kasih tutup dengan tanda sama dengan buah. Ini tunai kita, kembalian. Nanti akan dimunculkan di sini. Dan selain itu kita perlu clear dulu list box satunya. Form 1 list box-nya clear dulu, karena nanti jika tidak kita clear akan ada struk yang bertumpuk. Jadi pada saat kita klik pada form 5 tadi, kita klik pada form 5 tadi print struk, maka list box 5 ini yang bagian total harga tunai ini akan di clear, yang tiganya akan di clear, lalu form 8 ini akan dimunculkan. Ini form 8 nya akan dimunculkan tanpa menutup form 5 gitu. Nah, sudah saya jelaskan dari form 1 sampai form 8. Oke, karena kita telah menyelesaikan berbagai rangkaian presentasi mulai dari skenario, running program, dan penjelasan program, mungkin cukup sekian video presentasi tugas besar dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.